Yesus bicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini berarti, saya pakai istilah ini ya, hopefully jangan salah mengerti, Trinitarian from below. Trinitarian from below, bukan dari Bapa, Anak, lalu kemudian Roh Kudus, tapi dari Roh Kudus yang membawa kepada Kristus yang adalah jalan, lalu terus kemudian sampai kepada Bapa. Ini Trinitarian from below. Jalan, sudah tahu kalau mau pakai metafor jalan itu berapa panjang sih? Ya tergantung ya, ada jalan ribuan kilometer, ada jalan 2 kilometer. Tapi saya pikir nggak ada jalan yang cuma 1 senti, nggak ada kan saya? Ada nggak jalan yang 1 senti gitu? Jalan kok 1 senti, itu jalan apa maksudnya gitu? Nggak usah jalan lah, saya tinggal melangkah aja selesai gitu kan ya. Metafor jalan itu menarik saya, berarti jalan itu adalah sesuatu yang dijalani. Ini panjang gitu maksudnya, itu baru bicara jalan. Memang di dalam Alkitab ada pengertian Yesus itu pintu, sudah tahu kan? Yesus bilang, akulah pintu, sudah tahu pintu kan ya, Pintu sebaliknya ada nggak pintu 3 km tebelnya? Nggak ada kan? Pintu itu ya segitu, sudah tahu pintu lapis 2 itu sudah agak menjengkelkan, apalagi lapis 17 itu, nggak selesai ini, kapan saya keluar gitu, kebakaran lagi gitu ya misalnya. Namanya pintu ya itu, sudah tahu, sudah buka langsung masuk selesai gitu kan. Yesus bilang akulah pintu, ada gambaran kayak begini saya, akulah pintu, jadi kita buka masuk sudah di dalam ruangan yang lain gitu kan ya. Tapi Yesus bilang akulah jalan juga. Dia bukan cuma pintu, dia adalah jalan. Ini masing-masing ada nuansanya ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya banyak orang Kristen mau menjadikan Yesus hanya sebagai pintu, tapi dia nggak tertarik Yesus sebagai jalan. Dia maunya buka gitu ya. Terima Yesus, masuk undang di dalam hati. Maaf saya agak sinis kalimat ini gitu. Mati pasti masuk surga. Setelah itu, setelah dia angkat tangan, katanya terima Yesus di dalam hati. Setelah itu dia berjalan sendiri dengan jalannya sendiri. Mana saya di dalam Alkitab mana yang Yesus cuma pintu dan bukan jalan? Gak ada itu. Yohanes nggak memberikan pengajaran kristologi Yesus yang cuma pintu. Kalau kamu nggak mau menerima dia sebagai jalan, asal kamu menerima dia sebagai pintu, masih nggak apa-apa. Kamu tetap akan diselamatkan. No such thing, nggak ada itu saya, nggak ada. Yesus bilang, akulah jalan. Yang nggak mau berjalan di dalam Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Berarti apa saya? Ini adalah perjalanan seumur hidup ya, berjalan di dalam Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh diselamatkan, saya ada tanda-tanda orang pilihan, ada tanda orang yang sungguh-sungguh lahir baru. Dia berjalan di dalam Kristus. Injil itu bukan cuma urusan the beginning of life, setelah itu selesai ya, tapi seumur hidup bagaimana menghidupi Injil. Makanya saya, kalau kita bisa menghidupi kekristenan yang seperti ini ya, sebetulnya setiap hari itu kita sudah memberitakan Injil. Termasuk kalau Tuhan juga buka kesempatan kita memberitakan Injil secara verbal, itu yang dikatakan oleh Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi mengatakan kita mesti memberitakan Injil dan kalau perlu juga secara verbal. Ini kalimat menarik saya. Kalau kita orang modern mungkin ngomongnya lain ya, kita mesti memberitakan Injil kalau perlu juga dengan tingkah laku kita gitu. Kalau perlu dengan teladan hidup kita. Jadi kebalik sekarang. Kalau Fransiskus Assisi itu dia setiap hari memberitakan Injil dari teladan hidupnya. Lalu dia bilang kalau perlu, maksudnya kalau Tuhan menggerakkan, kalau Tuhan pimpin, kita mesti berani juga memberitakan Injil secara verbal.